Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 15 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudalik. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 22 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lalui, buat setiap berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan beri bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan Engkau memberikan kelegaan. Yang mempunyai permasalahan Engkau memberikan jalan keluar. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, bersama-sama kita puji Dia. Haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Dari aku harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang bersama Rohmu. Bersama
Engkau Raja keagungan. Kami puji, kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ya Ralama ya Shendarada. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ya Ralama ya Shendarada ya Sanada. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari katakan, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. Oh, I am here because of your love, Lord Jesus.
kasih kami, pujian syukur kami Tuhan hanya bagimu, hanya untukmu. Sembah Dia, Kau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih for your grace Jesus. Oh, we thank you Lord. Hallelujah, Jesus. Naikkan penyembahan di hadapan, sebab Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan for your favor to us. Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Engkau terlebih besar atas segala-galanya. Engkau terlebih besar dari masalah kami Tuhan. Engkau terlebih besar Yesus. Kami tinggikan Engkau. Syarabaya, 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 Hiarabaya, Kami sembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Roh Kudus. Jamah setiap kami Roh Kudus. Biarlah bayar sinaradara. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Dengan iman katakan, oh Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan katakan, oh Yesus terlebih. Di dalamku, di dalamku, oh di dalamku, amin. Oh Yesus terlebih, yes, Engkau terlebih besar Tuhan. Lebih besar di dalamku selama-lamanya.
Haleluya bagi Allah kita. Glory, glory. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu. Ora basyakana mata kaya ralabaya. Ina mata koro bushikara. Shikara mata kaya. Ingat segala kebaikan Tuhan. Biar kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Terima kasih. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita pribadi pagi hari ini mengingat atas segala kebaikan Tuhan yang Dia sudah lakukan buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Ora basyikara bata kaya ralaba. Ina mata koro bushikara. Terima kasih Bapa. Kami bangga kami punya Bapa yang baik. Kami bangga kami punya Roh Kudus yang ada selalu bersama dengan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. It's only by your grace Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami naikkan syukur terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami sebagai tanda ucapan syukur terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini, kami hidup hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan kami sudah ada di pertengahan pengakhiran tahun ini. Kami berada di bulan yang ke-10 ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami bisa melewati semuanya. Semua karena Tuhan. Banyak musim yang kami sudah lewati Tuhan. Banyak musim yang kami lewati Tuhan. Namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata Engkau selalu memegang tangan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau yang terus menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan kami akan melihat Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang kami raih ya Tuhan. Karena Tuhan Bapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami katakan hari ini yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Hari ini yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Apapun setiap pergumulan kami hari ini, kami katakan kami meraih kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami bagikan Raja Wali akan terbang naik tinggi dan terbang tinggi mengatasi badai ya Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu yang akan terus membawa kami terus naik dan tetap naik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Fokus kami hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami hanya memandang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami pada siang hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami melangkah dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terang Tuhan bercahaya buat setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan ucapan syukur kami pada siang hari ini. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Lihat dong kiri kanan. Bilang gini, kamu orang yang spesial. Amin. Kita semua orang yang spesial. Kita orang yang sangat luar biasa. Amin. Saudara diberkati pagi hari ini. Kita semua orang-orang yang diberkati. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam bulan ini tema kita adalah self-centered. Dan saya percaya di bulan ini banyak hal yang kita belajar. Bagaimana kita tidak hanya memfokuskan kepada diri kita sendiri, tapi bagaimana kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Di bulan ini gereja kita mengambil tema ini saudara, tidak berfokus kepada diri sendiri. Dan kita sudah mulai masuk di dalam doa pagi setiap hari, Rabu jam 7 pagi. Bapak Ibu bisa gabung bersama kami di Zoom. Banyak hal kita sudah 4 buku ya, kita sudah baca ya. Kita sudah gali bersama-sama dan ini saya percaya dengan ada seperti ini, kita percaya kita akan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siang hari ini bagaimana tema yaitu self-center, bagaimana kita fokusnya itu kadang-kala kita hanya mau fokuskan kepada diri kita sendiri. Akhir ini saudara, akhir zaman ini orang-orang selalu lebih aku, betul? Apalagi dalam setiap keadaan dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Kadang-kala di luar sana kita nggak lihat, nggak tahu apa yang terjadi. Sehingga banyak hal yang terjadi, sehingga banyak orang mengalami satu hal, depresi, kegagalan. Kalau dia tidak mencapai sesuatu yang dia raih saudara, dia hanya melihat kepada diri dia sendiri dan berusaha dengan kekuatan dia sendiri, banyak orang akan depresi saudara. Tapi biarlah pagi hari ini, siang hari ini kita belajar sama-sama. Ya, di sini dikatakan self-center adalah sifat atau karakter orang yang hanya berfokus pada dirinya saja. Berfokus hanya kepada dia sendiri saudara. Artinya dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia nggak mau tahu orang itu mau jadi seperti apa. Dia nggak mau tahu apa tuh yang ada di sekitar dia. Tapi dia hanya melihat ini loh saya, ini saya. Dan dia hanya mau supaya dia menerima segala sesuatu itu selalu dari dia dan dia hanya untuk dia saudara. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kemudian di dalam terjemahan lain juga dikatakan, selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja saudara. Selama kita masih berfokus pada diri sendiri saudara, masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidup kita itu masih kacau. Dan kamu bisa melakukan kejahatan apa aja. Karena apa? Dia ingin mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau. Dengan segala cara usaha yang untuk dia meraih saudara. Kalau dia nggak dapat, dia akan berusaha sekekuatan dia saudara. Sehingga dia bisa merugikan orang lain. Dia bisa merugikan teman sendiri. Dia bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena fokusnya saya dan saya. Apalagi dalam dunia sekuler, dalam pekerjaan.
Dia terus mementingkan diri dia sendiri, mengutamakan dia sendiri. Dia tidak melihat bagaimana temannya harus melakukannya, bagaimana dia harus membantu temannya. Tapi dia hanya fokus kepada diri sendiri untuk apa saudara? Untuk mendapat satu jabatan posisi. Tapi biarlah siang hari ini kita belajar bagaimana kita tidak hanya memfokuskan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita melihat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain, amin. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri saudara, amin. Atau mementingkan diri sendiri, egois. Tuhan tuh memanggil kita saudara untuk jadi berkat, untuk buat jadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri atau mementingkan diri sendiri saudara, atau egois saudara. Orang yang egois mudah tersinggung. Mereka akan menentukan cara-cara yang galau saudara. Kalau saya nggak bisa begini, dia mulai galau saudara. Dan mereka mengambil keputusan untuk kecewa dan depresi. Karena dia hanya memfokuskan kepada diri dia sendiri. Orang harus lihat, ini aku loh, aku harus begini dan aku harus begitu saudara. Mudah tersinggung saudara. Mengapa saudara? Karena mereka benar-benar berpusat kepada diri dia sendiri saudara. Karena dia mau supaya orang-orang itu tertujunya kepada dia. Dia berpusat kepada diri dia sendiri. Amsal 13 ayat 10 katakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amin. Keangkuhan hanya menimbulkan apa? Pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat saudara. Hari-hari ini kita perlu nasihat lewat firman Tuhan, amin. Supaya hikmat itu akan mengalir dalam setiap kehidupan saudara. Semua tergantung di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memilih itu saudara. Keputusan itu semua dalam kita. Bagaimana supaya kita bisa meraih sesuatu itu saudara, kembali kepada firman Tuhan. Bahkan saya ambil contoh di dalam kisah Musa saudara. Di bilangan 12 saudara. Bagaimana sifat karakter ini luar biasa. Sifat karakter ini Musa sangat luar biasa. Bahkan Musa Tuhan yang sudah memilih dia saudara. Bisa ditampilkan ayat di bilangan 12. Musa berusaha dengan kekuatan ketika orang-orang menghujat dia saudara. Dengan segala tuduhan, dengan segala macam hal kepada Musa, kamu gak bisa apa-apa. Mereka meremehkan Musa saudara. Tetapi Musa hanya tersungkur dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan kakaknya sendiri, Miriam dan Harun, mengatai Musa saudara. Bahwa apa yang Musa lakukan itu kamu salah, kamu gak benar. Karena apa saudara? Karena mereka ini, Musa ini mengambil perempuan orang Ethiopia. Yang diambil untuk dinikahi sama Musa saudara. Ini keturunan ras saudara. Berbeda ras. Musa mengambil seorang istri orang Ethiopia. Sehingga Miriam dan Harun mengetahui Musa saudara. Kalau kita baca di dalam bilangan 12. Ayat 2. Bisa tampilan? Oke, mari kita baca sama-sama. Kata mereka, 1, 2, 3. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman dan mendengarkan hal itu kepada Tuhan? Artinya saudara, Miriam dan Harun ini cuma bilang gini, Tuhan itu bisa ngomong kepada kita, bukan hanya kepada lu aja. Kita ini juga hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kepada kamu, Tuhan juga bisa berfirman. Artinya mereka hanya mementingkan, kok hanya kamu sendiri Musa. Dan mereka menantang kepada Musa saudara. Ya, Musa ini berusaha datang kepada Tuhan. Dia tersungkur kepada Tuhan.
Dengan kata lain di situ dikatakan Harun dan Maryam tidak menghargai Musa dan mulai mengkhianati Musa karena ia telah melakukan sesuatu yang salah menurut pandangan mereka, saudara. Sehingga di mereka bilang gini, bukankah Tuhan berfirman perantara Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Next ayat 3. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Mereka mulai menentang Musa, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, Musa ini adalah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Artinya Musa tidak hanya mementingkan diri dia sendiri. Kalau dia sudah dipilih Tuhan, wah pasti Musa bangga, wah saya harus. Semuanya hanya kepada Musa, saudara. Tetapi di sini Tuhan katakan, firman Tuhan berkata, bahkan di situ dikatakan Musa ini lebih dari setiap manusia yang di atas bumi ini hatinya lembut, saudara. Amin. Bagaimana Harun dan Maryam berusaha untuk menjatuhkan Musa, saudara. Ini sangat menakjubkan yang luar biasa, saudara. Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya dikatakan. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi, saudara. Dan apa yang Musa lakukan, saudara? Kalau saudara baca di Bilangan 12 ini. Musa hanya berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan Musa lakukan apa, saudara? Dia mohon ampun untuk kedua kakaknya, saudara. Jadi Musa tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi Musa ini gak egois, saudara. Dia berusaha keluar dari kehidupan itu, saudara. Dari kebiasaan, dari tabiat yang ada mungkin secara manusia. Dia bisa egois, saudara. Amin. Tetapi Musa dia memilih apa, saudara? Dia datang kepada Tuhan. Kepada kaki Tuhan dan dia mulai datang minta ampun kepada Tuhan. Memohon ampun buat saudaranya, saudara. Dan Tuhan lakukan ini sangat luar biasa. Kalau saudara baca ayat ini seterusnya. Dan Tuhan mengabulkan permohonannya, saudara. Karena kenapa? Maryam itu kena sakit, saudara. Alkitab katakan Maryam dikena penyakit kusta. Tapi Musa datang kepada Tuhan, dia menghadap kepada Tuhan. Biar Tuhan mengampuni kakaknya itu, saudara. Dan Tuhan melakukan apa yang Musa minta, saudara. Artinya Musa enggak mementingkan diri dia sendiri, saudara. Musa menjalani kehidupan yang lebih mengutamakan Allah, saudara. Amin. Dan orang-orang yang ada di sekitar dia, saudara. Dia tidak pusing dengan apa kata orang tentang diri dia, saudara. Kadang-kala kita sebagai manusia, kalau dengar orang ngomong kita secara manusia, marah gak, saudara? Marah. Ego kita mulai muncul, saudara. Lu siapa lu? Lu belum tahu saya ini siapa. Amin. Tapi biarlah siang hari ini, kita bagaimana kita mau keluar dari satu kebiasaan, sesuatu hal yang merasa sesuatu hal yang sangat egois dalam kehidupan itu sangat berat. Tapi biarlah hari ini kita belajar sama-sama. Karena secara manusia kita nggak mampu. Tapi saya percaya firman Tuhan yang ada di dalam kita, yang akan memampukan saudara untuk melakukan itu, amin. Karena waktu saudara mulai melangkah keluar bersama dengan Tuhan, contohnya begini, saudara. Waktu saudara sebelum terima Yesus dan saudara setelah sudah terima Yesus, saudara mulai lihat perjalanan kehidupan saudara berbeda enggak? Sangat berbeda, betul enggak? Sebelum saudara percaya Tuhan, menerima Yesus secara pribadi, dan setelah saudara ada di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara menerima dia secara pribadi, saudara akan melihat ke belakang itu, saudara, kehidupan saudara itu sangat mulai ada satu perbedaan. Itu bukan karena kemampuan saudara, betul? Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Yang memampukan saudara sehingga saudara udah mulai, ego saudara udah mulai tinggalin. Kebiasaan-kebiasaan saudara mulai tinggalin. Bukan saudara yang meninggalkan semua itu. Tapi di dalam saudara mengiring Yesus, saudara berjalan dalam kebenaran. Maka kebenaran itu, firman Tuhan itu yang akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara gak sadar kalau itu sudah mulai saudara tinggalkan. Kenapa? Karena Kristus yang ada di dalam saudara dan itu bukan usaha saudara. Kalau dengan usaha saudara, saudara gak mampu. Kalau dengan kekuatan saudara, gak sanggup kita, betul gak? Tetapi dalam kehidupan kita, waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, itu lambat laun itu akan sendirinya akan menghilang.
Bahkan kebiasaan-kebiasaan, misalnya gini contoh, teman-teman lama kita mungkin. Kok setelah mulai dalam perjalanan, kok kita udah mulai apa ya? Orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman yang lama dulu yang suka ya banyak hal yang kita lakukan, mulai bukan mereka menjauh dari kita, tapi situasi itu, keadaan itu yang membuat mereka mulai apa ya? Menjauh dari kita. Bukan kita loh yang buat. Ngerti ya? Bukan kita yang membuat situasi itu. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, pasti dalam perjalanan itu ada hal-hal yang Tuhan mulai atur dalam kehidupan kita. Tapi bukan kita, saudara. Sehingga saudara bilang, kok yang biasa teman aku kok udah lama ya gak ketemu. Contoh, kok si biasa si ini, kok udah lama ya gak ketemu gitu. Kok udah ini gak pernah lihat ya. Bukan kita yang buat, saudara. Amin. Jadi di sini bagaimana Musa menghadap kepada, dia diperhadapkan kepada kedua kakaknya itu, saudara. Harun dan Miriam. Mereka bilang, Musa, Tuhan tuh bukan hanya kepada kamu aja Tuhan berbicara, berfirman. Kita juga Tuhan bisa berbicara. Kamu gak bisa melakukan ini. Kamu begini, kamu begitu. Mereka menyepelekan Musa, saudara. Sehingga di sini apa yang Musa lakukan, saudara? Dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia mohon ampun atas apa perbuatan dari kakak-kakaknya, saudara. Dan Tuhan mendengar setiap perbuatan Musa, saudara. Begitu juga di dalam kehidupan saudara. Itu rasanya berat untuk menghadapi, meninggalkan segala ego kita, egois kita, saudara. Tapi saya percaya waktu saudara datang tersungkur di hadapan Tuhan, waktu saudara memuji Tuhan, waktu firman Tuhan yang ada di dalam diri saudara, itu otomatis ya saudara, itu yang akan keluar sendiri, akan menjauh dari kita, saudara. Sehingga saudara ada mulai melihat orang-orang dengan penuh apa, saudara? Belas kasihan. Ada rasa belas kasihan kepada orang-orang di atas sendiri, sekitar saudara. Mungkin dulu kita orang yang cuek, gak peduli siapa lu, siapa gua gitu. Tetapi waktu saudara ada dalam kebenaran firman Tuhan, saudara berjalan, tiba-tiba di hati saudara mulai ada rasa belas kasihan. Betul? Pernah gak ngalamin seperti itu? Itu karena apa, saudara? Firman yang ada di dalam diri kita. Tapi kembali lagi, bagaimana kita yang ngambil keputusan itu, saudara? Amin. Next kita kembali ke PowerPoint. Orang yang marah itu egois. Orang yang marah itu egois. Kenapa, saudara? Tersinggung adalah sebuah keputusan, bukan peristiwa yang terjadi. Tersinggung adalah sebuah keputusan, bukan peristiwa yang terjadi. Bukan karena peristiwa itu kamu tersinggung. Artinya begini, saudara. Orang mulai ngata-ngatain kita. Orang mulai ngomong kita, lu begini. Seperti Musa contohnya. Kamu gak bisa apa-apa. Kalau kamu, di situ dia katakan, kalau kamu mulai tersinggung, itu satu keputusan yang kamu ambil. Tapi kalau kamu, biarin aja. Dia mau ngomong apa kek, dia mau ngomong apa kek soal saya. Itu keputusan, saudara, amin. Bukan satu peristiwa, saudara. Tersinggung adalah sebuah keputusan, bukan peristiwa yang terjadi. Waktu orang mengatai kita, orang ngomong apa tentang diri kita, itu keputusan kamu apa yang kamu mau ambil. Apa yang mau kamu katakan tentang diri kamu. Paham? Bukan karena situasi itu kamu tersinggung. Tapi dari sikap kita, itu keputusan, saudara. Sikap kita dengan apa yang ada saudara lihat, seperti Musa. Sikapnya apa, saudara? Apakah dia tersinggung dengan sikap dari kakak-kakaknya, Miriam dan Harun, saudara? Yang Musa lakukan, dia datang tersungkur kepada Tuhan. Dia bawa ke hadapan Tuhan, saudara. Jadi ini adalah satu keputusan bagaimana kita mau melangkah, mungkin rasanya agak berat. Tapi biarlah pagi hari ini kita mulai belajar apa yang kita mau putusin, yang kita mau lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Amsal 19 ayat 11 katakan begini, saudara. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran atau sakit hati. Dan sakit hati, saudara. Jadi akal budi adalah, di situ dikatakan seorang yang panjang sabar, saudara. Amin. Sakit hati adalah perangkat yang iblis gunakan untuk menjauhkan kita dari kesatuan, dari hubungan antara sesama kita.
Di situ dikatakan sakit hati adalah perangkat yang iblis gunakan untuk menjauhkan kita dari persekutuan. Karena iblis gak mau kita bersatu. Sifat dasarnya si manusia itu egois dari sejak lahir. Sifat dasar manusia. Dia lebih mementingkan diri sendiri. Kalau kita lihat anak bayi. Tetapi bagaimana kita mau menangkap sesuatu hal yang positif di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi jangan sampai kita membuat satu perangkat di dalam kehidupan kita sehingga membuat satu pijakan iblis dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mengambil kesempatan itu. Sehingga banyak orang yang mengalami depresi, banyak orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya dia, dalam tubuhnya dia, dalam kesehatannya dia, saudara. Orang selalu berkata, saya punya masalah dengan temperamen. Ada orang berkata gini, wah saya punya masalah ini dengan temperamen. Saya kalau dikit apa, oh marah nih. Temperamen saya ini sangat tinggi, saya ini pemarah nih. Itu sering kita dengar kan saudara. Setelah itu, setelah temperamen saya udah habis marah, ya sudah saya udah tenang. Sekarang saya udah melampiaskan itu semua. Itu orangnya egois. Kenapa? Dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia nggak lihat orang-orang yang ada di sekitar dia. Tanpa dia sadari, dia sudah melukai orang-orang di sekitar dia. Oh maaf ya, sorry ya, saya tadi agak temperamen saya tinggi. Tapi kamu nggak sadari kalau kamu sudah melukai orang itu. Kadang kita selalu berkata, oh biasa Pak, ini saya punya temperamen tinggi. Itu egois. Karena kenapa saudara? Kita hanya berfokus kepada diri kita. Gak melihat dengan keadaan orang itu. Tapi hari ini saudara, Bapak Ibu semuanya, saya juga belajar. Banyak hal saya belajar saudara. Bagaimana kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Apa yang ia maksudkan di situ kalau temperamen tinggi saudara? Ketika marah ia tidak memikirkan atau siapapun orang lain yang ada di sekitar dia. Dia berfokus hanya kepada diri dia sendiri. Kemarahan juga bermanifestasi ke dalam diri kita. Ya saudara, karena ada apa saudara? Waktu saudara punya satu depresi, tekanan dalam kehidupan saudara, itu tanpa sadari itu di dalam ini mulai bergerak saudara. Marah, mulai cemburu, lihat orang begini, lihat loh, dia udah begini-begini, lihat loh, sekarang dia gaya ya sekarang. Dari dalam ini mulai bergejolak saudara. Kenapa? Hanya fokus kepada diri dia sendiri saudara. Berpusat kepada dia sendiri saudara. Amin. Kemarahan juga bermanifestasi ke dalam melalui apa saudara? Rasa iba, depresi dan luka hati. Hanya berfokus kepada dia sendiri tanpa dia sadari di dalam ini udah mulai terluka. Nah cenderung orang yang terluka suka melukai orang lain. Orang terluka sering melukai orang lain karena apa? Lewat perkataannya. Pernah gak dengar, aduh kok perkataannya pedes banget ya. Kok kata-katanya itu gak enak ya. Kenapa? Karena masalah di sini. Amin. Next. Kita dapat menghentikan 90% dari depresi, kesedihan, dan terluka, saudara. Bagaimana caranya, cara kerjanya, saudara? Di situ dikatakan, tidak berfokus pada diri sendiri atau egois, saudara. Self-center, saudara. Membantu mengimunisasikan kita terhadap kepedihan. Artinya kalau saudara memfokuskan diri saudara, berarti saudara sedang mengimunisasikan itu. Hal yang gak benar itu dalam diri saudara. Tetapi waktu kita menghentikan itu saudara, berarti saudara sedang mengurangi 90% dari depresi, kesedihan, dan terluka saudara. Karena saudara nggak fokus lagi ke situ saudara, saudara nggak egois lagi. Kenapa? Kalau saudara mulai egois itu berpusat kepada diri saudara, ya melihat tentang dirimu saudara, oh kalau saya nggak bisa begini, saya akan berusaha begini, saya akan melakukan ini. Dan semuanya hanya tertuju kepada saudara. Tanpa sadari, itu di dalam itu mulai luka saudara. Makanya saya bilang tadi, orang terluka cenderung melukai orang lain. Lewat sifat dia, perkataan dia, saudara. Tapi biarlah hari ini saudara. Seperti contoh Musa saudara. Waktu dia menerima itu saudara. Waktu Tuhan bilang Musa ini orang yang lembut hati.
Yang Musa lakukan dia datang kepada Tuhan. Sama dalam kehidupan kita. Kalau misalnya dokter sudah berkata, kamu sakit begini. Aduh ya udahlah saya udah sakit begini. Ya udah saya udah pasrah aja begini. Ya udah gimana, udah begini dokter bilang udah gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau saudara tahu kebenaran, saudara akan melihat bahwa Allahku yang sanggup memulihkan bahkan menyembuhkan. Amin. Di sekolah itu kita lagi belajar tuh saudara. Contoh, seorang wanita pendarahan. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan, maka wanita itu berkata dalam hati, asal kujama jubahnya, betul? Maka wanita itu berkata dalam hatinya, asal kujama jubahnya, aku sembuh. Tetapi di dalam terjemahan lain, Markus juga mencatat, maka perempuan itu dia berkata-kata, asal kujama jubahnya, aku sembuh. Bahkan di dalam terjemahan yang lain, dalam Ibrani katakan, wanita ini dia gak ngomong dalam hati, asal kujama jubahnya, aku sembuh. Tetapi wanita ini berkata-kata, asal kujama jubahnya, aku sembuh. Asal kujama jubahnya, aku sembuh. Kalau kita lihat, dia meraih sesuatu kesembuhan, dia melangkah dan memperkatakan firman itu. Amin. Sama dalam kehidupan kita, mungkin dalam situasi kita, depresi kita saudara. Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami satu perubahan dari dalam keluar saudara, amin. Sama halnya dengan wanita pendarahan ini. Dia terasing saudara, dipisahkan saudara. Karena pada zaman itu orang yang mengalami pendarahan itu tidak bisa bergaul. Karena itu najis. Jadi dia diasingkan. Tapi kenapa dia bisa keluar dari tempat pengasingan itu untuk berjumpa dengan Yesus? Itu satu langkah yang sangat luar biasa. Dia melangkah dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa saudara? Kalau dia keluar dia bisa dirajam batu. Dia bisa mati. Karena orang itu tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang ada di luar itu. Karena wanita pendarahan itu dibilang najis. Jadi gimana caranya dia keluar dari tempat pengasingan itu? Dia harus menutupi diri dia sendiri saudara. Dia membuat supaya orang tidak mengenal dia. Jadi selama dia keluar dari tempat pengasingan itu, dia menutup diri dia supaya orang gak kenal dia. Kalau orang melihat dia wanita pendarahan ini, dia dirajam batu karena dikatakan najis. Tapi dia melangkah keluar. Dan sepanjang langkah dia keluar saudara, dia memperkatakan ini saudara. Asalku jama jubah Tuhan, aku sembuh. Asalku jama jubah Tuhan, aku sembuh. Dan sampai dia menjamah tubuh jubah Yesus. Ini hal yang berat. Kalau dia memfokuskan kepada diri dia sendiri, udahlah saya udah penyakit begini, udahlah gak bisa keluar, ngapain? Kalau saya keluar saya dirajam batu. Saya pasti akan mati. Kalau saya keluar dari tempat pengasingan ini, saya akan mati. Kok dia ada di tempat pengasingan gitu, kok dia bisa dengar tentang kabar Yesus? Dia ada dalam tempat pengasingan loh. Dia mendengar dari apa saudara? Orang-orang yang ada di sekitar situ. Sampai telinganya bisa keluar tembok tuh mendengar perkataan ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Artinya saudara, waktu tekanan saudara menghadapi, saudara harus berani melangkah keluar. Orang mau ngomong apa tentang diri kita saudara, apapun itu yang seperti Musa saudara. Dia melangkah keluar saudara. Artinya dia keluar dari sifat egois dia tidak mementingkan diri dia sendiri saudara. Dan Musa datang kepada Tuhan. Dan Musa mengalami sesuatu hal yang luar biasa saudara. Amin. Saya ambil satu contoh seekor kuda saudara. Kuda ini sangat kuat. Binatang seekor kuda ini kuat sekali saudara. Seekor kuda adalah sebuah kekuatan yang kuat saudara. Tetapi pada saat yang sama seekor kuda harus diatur. Kuda tidak terkendali bisa menyebabkan apa saudara? Kehancuran yang besar. Kalau kuda ini gak dikendali bisa ada kehancuran saudara. Karena kuda ini tenaganya cukup besar saudara. Sama demikian juga dengan emosi kita saudara. Di sini dikatakan, di bawah kendali mereka membuat kehidupan luar biasa dan membawa sukacita yang besar saudara. Tetapi jika tidak terkendali emosi bisa menghancurkan. Amin. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan emosi, itu sangat menghancurkan saudara. Tapi bagaimana kita belajar untuk mengekang firman Tuhan katakan saudara.
Yakobus 3 ayat 3. Kita menggenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kenapa harus dikekang saudara seperti kuda ini saudara? Supaya saudara apa saudara? Supaya kita tidak ada kalau nggak dikekang kita bisa menghancurkan orang lain saudara. Gimana cara kekangnya saudara? Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan segala apa kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya saudara. Kita bisa mengendalikan semuanya itu saudara. Amin. Firman Tuhan adalah kekang yang memberikan kita kendali. Amin. Atas segala emosi-emosi kita saudara. Ketika kita hidup oleh firman maka iman itu akan timbul dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mengendalikan kehidupan kita karena iman di dalam kita saudara. Gimana iman itu bekerja? Karena firman Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya saudara. Amin. Dia bisa bekerja dengan luar biasa karena firman yang ada di dalam kita. Kembali lagi, semua adalah pilihan saudara. Semua itu ada dalam keputusan bukan karena keadaan itu engkau kecewa. Bukan karena situasi keadaan itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan setiap apa yang ada di dalam diri kita. Itu semua ada di dalam kendali kita. Kita mau fokuskan itu kepada apa yang ada di sekitar kita. Atau kita hanya melihat, belas kasihan terhadap diri sendiri. Rasa iba kepada tadi saya bilang, rasa iba terhadap diri sendiri. Fokusnya, udahlah begini, udahlah. Bukankah firman Tuhan katakan, dia akan membawa kita terbang tinggi dan semakin tinggi saudara, amin. Kalau semakin tinggi terbang tinggi, seperti Raja Wali dia akan terbang tinggi mengatasi badai. Hidup kita Tuhan itu akan bawa tinggi. Kadang waktu sudah mau naik ke atas, ada orang-orang mungkin di sekitar kita mulai ada memperkatakan sesuatu hal yang gak baik, yang gak enak. Kamu begini, kamu begitu. Tapi fokus kita kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan akan naik. Kenapa kita gak bisa capai naik ke atas? Karena kita masih lihat ke bawah, dia bilang begini ya. Masa sih? Akhirnya kita mulai merasa gak bisa berbuat apa-apa. Sudut pandang kita menentukan emosi kita. Melihat segalanya dari sudut pandang emosi itu berbahaya. Jadi bagaimana kita memandang tentang diri kita saudara. Melihat segala dari sudut pandang emosi itu sangat berbahaya saudara. Amin. Lihat apa yang mereka lakukan pada saya. Semua orang memperlakukan saya dengan buruk. Jadi saudara melihat, orang ini berkata begini. Semua memperkata hal yang buruk tentang diri saya. Dan segala macam saudara. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, akan begitu banyak kesempatan untuk terjadi termanifestasi dengan cara yang salah. Karena yang saudara lihat itu saudara. Fokus saudara hanya melihat sesuatu yang emosi. Jadi saudara akan mengalami satu kesalahan dalam kehidupan saudara. Saudara jika kita lebih peduli kepada orang-orang lain maka amarah tidak dapat mengendalikan kita. Amin. Jadi saudara waktu saudara mulai mempedulikan orang lain tanpa saudara sadari itu amarah itu tidak dapat mengendalikan saudara. Kenapa? Saudara fokus melihat kepada orang lain. Tidak melihat apa yang saudara lihat dengan emosi saudara. Tapi melihat dengan ada orang-orang lain yang di sekitar saudara. Tinggalkan keegoisan saudara. Dan kita akan marah ketika hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi. Mengapa saudara? Karena kita akan memikirkan orang lain saudara. Artinya saudara hanya melihat kepada orang-orang diri saudara, orang-orang di sekitar saudara. Waktu itu egois itu mulai muncul, saudara akan marah, enggak bisa begini. Saya harus melihat apa yang ada di sekitar orang kita, saudara. Orang-orang yang di sekitar saudara. Ketika kita memikirkan orang lain, saudara, seperti Musa, saudara. Yang dia lihat apa? Miriam dan Harun, saudara. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak egois, saudara. Maka Musa mengalami sesuatu hal yang dahsyat. Bahkan Tuhan membela Musa, saudara.
menanggalkan egois ini sangat luar biasa dalam kehidupan saudara, betul? Kadangkala itu sangat membuat kita, aduh gak enak, bener gak? Rasanya gimana ya saudara? Tapi waktu kita mulai belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan melihat sesuatu hal yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka di situ dikatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah dirimu hari ini kepada Tuhan. Amin. Persembahkanlah hidup kita hari ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, saudara. Dan kita mau merendahkan diri kita sebagai apa? Korban persembahan kepada Tuhan. Artinya saudara menanggalkan semuanya itu. Itu satu persembahan kepada Tuhan. Itu enggak enak saudara. Tetapi waktu saudara datang kepada Tuhan seperti ya Musa, dia datang kepada Tuhan, dia berlutut di kaki Tuhan, dia serahkan semua kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Waktu saudara menyerahkan itu kepada Tuhan, maka di situ dikatakan itu satu persembahan yang sangat luar biasa saudara. Karena apa? Saudara menanggalkan ego itu saudara. Kita memperbaharui terus menerus saudara. Oh saya mau rubah ini, saya gak mau egois. Itu gak bisa sekali saudara. Tapi harus terus menerus. Harus berulang-ulang. Waktu saudara diperhadapkan dengan situasi itu. Waktu saudara memandang tidak memfokuskan kepada situasi itu. Dan saudara melihat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu yang akan membawa saudara mulai melepaskan semuanya itu egois itu saudara. Kenapa? Saudara gak fokus lagi kepada diri saudara. Diri sendiri saudara. Kita tidak dapat berdoa hanya sekali saja, oh Tuhan saya mau meninggalkan segala egois saya mau meninggalkan segala keangkuhan saya. Gak hanya sekali. Tapi firman Tuhan katakan apa? Harus datang terus dan menerus. Firman Tuhan yang saudara baca setiap hari, itu yang akan terus mengalir dan mulai membuang semua hal-hal yang ada di dalam diri kita. Segala egois, kemarahan, mementingkan diri sendiri, itu yang akan mengalir keluar sendirinya saudara. Tanpa dengan usaha kita. Amin. Usaha kita apa ya Pak? Duduk di kaki Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang akan berjalan bersama saudara. Kita harus senantiasa memiliki untuk tinggal di dalam Tuhan. Ambil satu keputusan, saya mau tinggal di dalam Tuhan. Dengan menyadari bahwa keangkuhan itu sudah mati saudara. Menanggalkan segala keangkuhan itu. Artinya saudara gak berfokus kepada situ saudara. Tapi melihat bagaimana Kristus yang tinggal di dalam diri saudara. Contoh lain saudara. Tuhan Yesus. Dia dihina. Dia dilukai. Dia diludahi. Dia diusir. Kalau dia Tuhan. Dia bisa marah. Artinya gini saudara, kan Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa melakukan apa aja, betul kan? Tapi Tuhan tidak memilih itu. Kenapa? Fokus dia untuk menyelamatkan manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga orang mercerca dia, sehingga orang mulai melempari dia dengan batu, mengata-ngatai dia. Dia datang kepada Bapa. Apa yang Tuhan lakukan? Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu hal yang luar biasa. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, kita mulai menanggalkan sesuatu hal yang mungkin gak enak rasanya. Sesuatu yang mulai saudara mementingkan diri saudara. Selama ini kita semua ke saya, gua. Tapi biarlah hari ini, lihat orang yang ada di sekitar saudara. Ada orang menjual sesuatu barang hanya untuk kepentingan pribadi dia. Tapi dengan tujuan, wah supaya barang ini saya lari supaya saya bisa ini begini. Tanpa dia sadari dia sudah melukai orang itu. Dia mementingkan diri dia gak tahu melihat keadaan orang itu seperti apa. Tapi kalau saya gak capai target ini, kalau saya gak berusaha begini. Saudara, tanpa saudara sadari, itu saudara sudah melihat orang-orang itu, wah saya harus capai target ini. Kalau gak capai target, dengan cara demikian.
Saudara hanya mementingkan diri saudara nggak melihat tentang orang itu, gimana keadaan orang itu, gimana finansial orang itu seperti apa, gimana keadaan keluarga orang itu. Tapi saudara berusaha untuk mendapat sesuatu dan mengorbankan orang lain. Tapi biarlah hari ini, saya percaya waktu saudara melangkah dengan Tuhan, mementingkan apa, saudara melihat orang-orang di sekitar saudara, fokus saudara kepada orang-orang itu dan kepada Kristus, saya percaya maka Tuhan yang akan membuka jalan lebih besar buat saudara dan saya. Kenapa saudara? Saudara melihat Kristus di dalam kita. Waktu Nuh dia membangun Batra, fokus dia hanya kepada Kristus, saudara. Amin. Dia nggak melihat orang-orang di sekitar dia, mencecah dia, menghina dia. Ngapain lu buat Batra di tengah di atas gunung? Tapi dia tahu apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan dia. Sehingga fokus dia hanya kepada Tuhan. Dia hanya pandang kepada Tuhan. Sama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Biar pagi hari ini saya percaya, waktu kita mulai melihat orang-orang di sekitar saudara, di situ ada rasa kasih, belas kasihan kepada orang-orang itu. Artinya saudara tidak mementingkan diri saudara lagi, tapi saudara melihat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Biar firman Tuhan siang hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan saya percaya saudara akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Mulai menanggalkan semuanya itu. Amin. Amin. Waktu saudara ada dalam firman Tuhan, waktu saudara mulai melangkah yang saya bilang tadi, waktu saudara mulai melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, itu dengan sendirinya akan keluar. Dengan sendirinya itu akan terlepas segala egois kita, segala kemarahan, mementingkan diri sendiri. Karena apa? Berpusat kepada firman Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak yuk kembali kepada firman Tuhan. Berpusat kepada firman Tuhan. Melihat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan waktu saudara mulai melangkah, maju, sudah mulai maju ini dan sudah mulai lihat lagi ke belakang. Aduh saya begini, orang mulai berkatakan begini dan segala macam. Sehingga kita tidak bisa mencapai sesuatu hal, padahal Tuhan sudah melakukan sesuatu hal yang besar di depan saudara. Tapi kalau kita masih berurusan dengan masalah ini, itu lama saudara-saudara akan capai, betul? Padahal tujuan saudara itu sudah benar. Sesuatu hal yang besar yang Tuhan sudah lakukan, di depan mata saudara sudah ada. Tapi dalam perjalanan itu saudara, itu menentukan sikap saudara, amin. Keputusan saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak hanya kami mau fokus kami kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami melangkah bersama dengan Tuhan, maka segala egois mementingkan diri sendiri, itu dengan sendirinya Tuhan akan menjauh dari kami. Dan sehingga kami bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tahu bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar Tuhan. Karena roh Kristus tinggal bersama dengan kami. Terima kasih buat kami yang ada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengingat atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Itu sangat berarti buat kami. Kami sudah diselamatkan dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Kami siap hidup kami. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengar sebagian firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami akan mengenang, mengingat-ingat akan kebaikan-Mu. 2000 tahun yang lalu Engkau di kayu salib.
Kau telah menebus dosa kami, Kau telah menyembuhkan kami, Kau telah memberikan kebebasan untuk semua yang kami terikat. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami akan memakan dan meminum dengan cara yang benar, dengan iman percaya kami, sehingga apa yang kami lakukan saat ini, iman kita percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, dan mujizat masih ada, sehingga yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat Kau berikan kelegaan. Kau membebaskan kami dari segala tekanan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudari kasih Kristus, bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimintakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudari kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur apa yang telah kita terima. Iraba syandara labata karalama sikara labara labara. Hindara labara labara sikara labara syandara labara 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 labara. Oh raba baba syandara labara 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 labara. Oh haleluya 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hindara labara syandara labara labara labara. Hindara labara 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 labara. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I
mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu berkat-Mu turun atas kami semua. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Kau memberkati setiap langkah hidup kami. Kau memberkati setiap jalan-jalan hidup kami. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus, sertai dimanapun mereka berada, tuntun setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua, kami menerima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita pada siang hari ini. Mari sebelum memberi kita kembali bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan dan bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan. Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya katakan amin. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 1 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 8 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sandy Sujak. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 15 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling.
Perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Only Jesus. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 22 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Your praises. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 29 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Nathanael Makarau. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. My life I will surrender. With all my heart I worship you. The Savior. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Oh, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Oh, mengatasi Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Amazing grace Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu buat kami. Kami bersyukur buat kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini, kami tahu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami terus Tuhan selaras sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Kami terus diperbaharui dari hari ke hari lewat firman-Mu Tuhan yang mengubahkan kami, pembaharuan budi kami Tuhan, sikap kami, cara hidup kami Tuhan. Biar semakin hari Tuhan Kau melihat kami Tuhan semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Terus bawa kami Tuhan naik dan terus bawa kami sehingga kami Tuhan boleh terus Tuhan menjadi kesayangan-Mu dan kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan, yang boleh melihat kepada diri kami sendiri Tuhan. Biar kami, hari-hari kami Tuhan, kami diubahkan lewat firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Robert yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya yang Tuhan percayakan. Semakin diperluas, semakin diperlebar lagi Tuhan. Pelayanannya Tuhan ditambah-tambahkan. Banjiri dengan hikmat dan wahyu yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam perkataannya Tuhan, di dalam firman-firman Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan, Kau terus Tuhan pakai hamba-Mu Bapa. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah Tuhan
keluar masuknya Tuhan, diberkati setiap yang dikerjakan, anaknya diberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat gereja kami GBI Wow. Terima kasih buat gereja ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah dan tempat ini menjadi wadah kami Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu. Diberkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami Bapak Iwan Wijaya beserta Ibu Ola, diberkati pelayanannya Tuhan. Terus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, pewahyuan-pewahyuan baru Tuhan. Untuk gereja kami di tempat ini terus naik Tuhan, dan banyak jemaat boleh datang di tempat ini dan dibaharui Tuhan semakin hari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang belum dapat hadir. Tuhan juga memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan, yang diusahakan, Tuhan buat berhasil dan diberkati. Pekerjaan mereka Tuhan tambah-tambahkan, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk apa yang akan mereka kerjakan di hari-hari ke depan ini Tuhan. Sehingga mereka menjadi jemaat yang berhasil Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan buat setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Diberkati kami semua Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Diberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian, baik tim musik, baik hamba-Mu Tuhan, dan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja, buat GBI ya Tuhan, dimanapun berada, buat pemimpin GBI Bapak Insinyur Niko Notora Harjo, Tuhan juga memberkati beserta wakilnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah terima berkat Tuhan, kami sudah terima lawatan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk bergerak dimanapun Tuhan Kau mengutus kami. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.